Oke guys, di video pertama kali ini gue mau ngejelasin tentang teori atom. Oke, yang pertama, atom itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya nggak dapat dibagi lagi. Jadi, menurut pengertiannya, atom itu adalah sesuatu yang paling kecil dan udah nggak bisa dibagi lagi. Itu adalah asal mula kenapa dikasih namanya atom, karena merupakan suatu bahasa serapan dari bahasa Yunani. Nah, teori pertama yang berkembang adalah versi teorinya teori atom Dalton. Teori atom Dalton, dia mengemukakan bahwa atom merupakan sebuah partikel. Atom merupakan sebuah partikel yang berbentuk seperti bola pejal. Jadi kata kuncinya untuk teori atom Dalton adalah atom itu berbentuk seperti bola pejal. Lo tau bola pejal maksudnya tuh dalamnya nggak kopong, jadi dia adalah bagian terkecil dari suatu materi yang nggak bisa dibagi lagi dan isinya adalah sebuah bola pejal. Jadi bukan suatu ruang kosong. Oke, lalu pendapat si Dalton juga yang kedua adalah atom tidak dapat dibagi ataupun dihancurkan. Atom jadi versinya si Dalton juga atom itu tidak dapat dibagi ataupun dihancurkan. Lalu versinya si Dalton juga semua atom dari unsur yang sama akan memiliki sifat yang sama. Oke, jadi si teori atom Dalton ini merupakan, jadi dia bilang kalau atom merupakan sebuah partikel yang berbentuk seperti bola pejal. Terus dia juga bilang kalau atom ini nggak dapat dibagi lagi ataupun dihancurkan. Dan yang ketiga adalah semua atom dari unsur yang sama akan memiliki sifat yang sama. Ini adalah awal mula teori tentang atom terkemuka di tahun 1808. Oke, seiring berkembangnya zaman, ada teori baru yang dikemukakan sama si teori atom Thomson, J.J. Thomson. Nah, versinya dia tuh beda lagi. Menurut dia, atom itu adalah sesuatu yang bersifat positif. Atom adalah suatu lempeng positif yang di tengah-tengahnya ada elektron yang bermuatan negatif. Atau ini juga sering dikenal sebagai teori Roti-Kismis. Versinya si J.J. Thomson, atom adalah bola yang diisi dengan partikel bermuatan positif. Lalu tersebar elektron di permukaannya yang bermuatan negatif. Oke, ini adalah awal dari ketemunya elektron pertama kali versi teorinya atom Thomson. Jadi atom itu adalah sebuah bola yang diisi bermuatan positif, lalu tersebar elektron di permukaannya yang bermuatan negatif. Jadi ini adalah teori paling terkenalnya disebut sebagai teori Roti-Kismis versinya J.J. Thomson. Lalu berikutnya berkembang lagi teori atom Rutherford. Jadi sebenarnya kalau si Rutherford ini adalah muridnya dari J.J. Thomson. Nah, versinya si Rutherford, dia bilang sebagian besar atom adalah ruang kosong.
besar atom itu adalah ruang kosong. Jadi di sekeliling ini adalah ruang kosong. Dan atom mempunyai inti yang bermuatan positif. Nah, ini adalah inti yang bermuatan positif versinya atom Rutherford. Nah, sedangkan intinya, inti atom tersebut, inti atom dikelilingi oleh elektron yang menyebar. Nah, dia juga tahu kalau di teori atom Rutherford ada elektron-elektron yang mengelilingi si inti atom tersebut. Jadi inti atom itu buatannya positif, sedangkan ada elektron-elektron yang menyebar di inti atom dan berotasi mengelilingi inti atom. Si Rutherford tahu kalau misalkan si elektron itu adalah tidak di dalam si inti, melainkan di luar dari inti atom tersebut. Itu adalah versinya si Rutherford. Tapi si Rutherford belum bisa mastiin di mana lintasan-lintasan untuk masing-masing elektron. Dia taunya kalau elektron itu nyebar aja gitu. Nah, makanya berlanjutlah versinya teori atom Bohr yang dikemukakan sama Niels Bohr. Si Niels Bohr ini adalah penemu kulit atom. Jadi menurut dia elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan yang disebut sebagai kulit atom. Jadi si Bohr lah yang pertama kali mengemukakan tentang kulit atom. Dan dia juga bilang kalau elektron dapat berpindah lintasan. Jadi inti atomnya ini adalah bermuatan positif, lalu di sekelilingnya akan ada elektron-elektron yang bermuatan negatif, tapi bergerak berdasarkan lintasannya masing-masing. Oke. Ini adalah versinya si Niels Bohr. Dia adalah yang pertama kali mengemukakan terkait kulit atom. Lalu teori atom Chadwick ini nggak begitu populer karena dia nggak terlalu lama, sehingga nanti dipatahkan oleh teori atom kuantum. Kalau versinya teori atom Chadwick ini, dia adalah penemu neutron. Jadi selama ini sudah ketahuan mana ada proton yang bermuatan positif dan juga ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, versinya si Chadwick ini, dia mengemukakan bahwa inti atom tidak hanya bermuatan positif, melainkan ada partikel yang tidak bermuatan. Dan disebut sebagai neutron. Chadwick ini menyempurnakan versinya Bohr tadi dengan mengemukakan bahwa si inti atom tidak hanya bermuatan positif, tapi juga ada partikel yang bermuatan netral atau tidak bermuatan yang disebut sebagai neutron. Nah, dari kelima teori yang sudah ada, akhirnya disempurnakanlah oleh Schrödinger. Teori atom yang dikemukakan sama Schrödinger lebih terkenal sebagai teori atom mekanika kuantum. Nah, dari mana dia dapat ini? Dia mengemukakan bahwa tentang asas ketidakpastian Heisenberg. Dan juga dari hipotesisnya de Broglie. Yang pertama adalah, kalau lihat di gambar nanti, di gambar ini
letak elektron tidak dapat dipastikan. Letak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Oke, versinya si Schrödinger adalah letak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Dan dia juga mengemukakan tentang namanya orbital. Orbital S, P, D, dan F. Sorry, ini bukan orbital, tapi subkulit. Subkulit. Jadi kalau si Bohr itu sudah mengemukakan bahwa atom berputar melalui lintasan-lintasan yang disebut sebagai kulit. Nah, si Schrödinger bilang nggak cuman ada kulit, tapi juga ada subkulitnya, nanti ditambahin sebagai S, P, D, dan F. Dan daerah paling mungkin terkait keberadaan elektron itu disebut orbital. Jadi versinya Schrödinger tentang mekanika kuantum, dia mengemukakan bahwa elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti, dan dia juga mengembangkan teori tentang subkulit yang menyempurnakan teori atom tentang Bohr, dan daerah paling mungkin disebut sebagai orbital. Oke, makanya di gambar teori atom kuantum ada yang disebut dengan awan elektron. Nah, itu adalah letak kebolehjadian elektron adanya di mana. Kayak gitu. Jadi itu ada beberapa teori atom yang berkembang selama ini. Ada 6 teori yang sampai sekarang menurut gue masih mungkin ada terjadi perubahan karena ini masih teori ya guys. Gitu. Oke, mungkin itu aja sekadar dari gue. Bye.